Halo para penggemar solo leveling. Setelah kita menyaksikan Suho yang berhasil menyelesaikan quest di Shadow Dungeon, dan ia juga telah mendapatkan skill Shadow Extraction yang sama seperti milik Jinwo. Kini kita akan melihat Suho yang mulai menjalankan 3 misi yang diberikan oleh Beru, namun ia akan fokus menaikkan levelnya terlebih dahulu dengan melakukan pertarungan yang lebih menantang. Tapi sebelum kita lanjutkan pembahasannya, bolehlah kasih like dan subscribe dulu channel ini. Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan selalu berbahagia. 果たしてどこまで行けるか。悪魔の城攻略。 Setelah Suho pergi ke kantor asosiasi Hunter untuk melakukan penilaian ranknya, petugas di sana memberitahukan hasil penilaian energi sihir Suho adalah 46, dan Suho dikategorikan sebagai seorang Awakener rank E. Suho yang mendengarnya sontak jadi kesal dan kecewa, karena jika mengingat kemampuannya yang bisa terus naik level, seharusnya ia bisa langsung menjadi Hunter S rank. Bahkan ketika Beru mencoba menghibur Suho dengan mengatakan, sepertinya yang membuat rank Anda rendah adalah karena Anda hanya memfokuskan diri untuk menaikkan stat kekuatan Anda. Bagi Suho, ucapan Beru itu hanya memperburuk perasaannya saja, lalu sambil menatap tangannya Suho pun berkata lirih. Mengingat Shadow Authority-ku sudah dalam keadaan buruk, dan sekarang rankku adalah E. Bisakah seorang rank E sepertiku melindungi bumi? Ku dengar raiding party jarang sekali mempekerjakan hunter rank rendah. Dengan keadaan ini, sudah pasti akan sulit bagiku untuk memasuki dungeon dan naik level. Namun begitu Suho teringat bahwa dalam penaklukan dungeon, ada pembagian kerja yang menyeluruh, di mana pasukan penyerang bertugas menaklukkan dungeon, tim pengangkut bertugas mengambil mayat monster, dan tim penambang yang mengambil sumber daya dungeon dari barisan belakang. Akhirnya Suho menemukan satu cara untuk bisa memasuki dungeon, yaitu dengan bergabung ke tim pengangkut atau tim penambang yang masih menerima memperkerjakan hunter rank E sekalipun. Di sini kita pun dapat melihat Suho yang berhasil masuk ke dungeon sebagai anggota tim penambang berkat bantuan dari seorang kenalannya yang bernama Talim. Namun saat Suho berterima kasih kepada Talim, tiba-tiba Talim malah langsung membungkukkan tubuhnya di hadapan Suho sembari berkata, "Suho, maafkan aku soal insiden di universitas sebelumnya. Padahal saat itu aku adalah satu-satunya Awakener di sana, tapi aku justru ketakutan dan lari sendirian tanpa dapat melakukan apapun." Suho yang mendengarnya kemudian membalas berkata, "Tolong angkat kepalamu senior, kau itu seorang Awakener rank E sepertiku. Lagi pula, karena asosiasi Hunter telah menyuruh rank E seperti kita untuk lari secepat mungkin saat melihat Magic Beast. Aku yakin kau hanya mengikuti arahan mereka." Begitu mendengarnya, Talim tampak sangat terkejut dan langsung bertanya kepada Suho, "Jadi kau juga seorang rank E?" Lalu setelah Suho menjawab iya, level energi sihirku hanya 46. Itu bahkan sangat rendah untuk seorang rank E. Sontak hal itu bukan hanya semakin mengejutkan Talim, tapi dia juga merasa heran bagaimana mungkin energi sihir Suho lebih rendah daripada dirinya. Padahal Talim sangat yakin, ia telah melihat Suho mampu bertarung dengan hebat melawan Magic Beast saat ia melarikan diri sebelumnya. Sementara ketika Talim mencoba menepis keraguannya dengan berkata, "Mungkinkah aku salah lihat? Tapi walau bagaimanapun, pastinya akan sangat luar biasa kalau ada seorang rank E yang mampu melawan Magic Beast dan selamat." Lagi-lagi Talim kembali dikejutkan dengan Beru yang tiba-tiba muncul di sampingnya sembari berkata, "Tentu sudah jelas, monark muda itu memang luar biasa." Saat mendengar Talim yang berteriak histeris karena dia pikir Beru adalah seekor Magic Beast, Suho langsung bertanya kepada Beru, "Kenapa kau tiba-tiba keluar?" Beru kemudian menjawab, "Mengingat saat ini Anda masih selemah larva semut monark muda, jadi saya hanya bisa tenang jika saya berada di sisi Anda untuk melindungi Anda." Singkat cerita, setelah Suho menjelaskan kepada Talim bahwa Beru bukanlah Magic Beast, melainkan dia adalah salah satu makhluk summon yang selalu berada di sisinya. Saat itu Suho langsung mengalihkan pandangannya ke lorong gelap yang ada di sana, sembari bergumam, "Kalau dipikir-pikir, ini pertama kalinya aku berada di dalam dungeon selain di Shadow Dungeon. Aku penasaran, apakah pasukan penyerang sudah mulai memburu monster di depan sana?" Scene kemudian berganti ke sisi para hunter dari tim penyerang yang telah menumbangkan banyak monster serigala. Yang mana ketika mereka tengah membicarakan tentang hasil dari mayat serigala yang tidak begitu berharga, tiba-tiba salah satu hunter menemukan sesuatu yang tersembunyi di balik celah sempit lorong itu, lalu mereka semua segera masuk ke sana hingga sampai di sebuah tempat yang tampak misterius. Begitu menyadari bahwa skill deteksi yang mereka gunakan tidak dapat merasakan keberadaan Magic Beast, dan di sini juga tak ada apapun selain sebuah pedang yang tertancap di tengah reruntuhan altar itu. Sontak semuanya jadi merasa seperti mendapat jackpot, karena pedang itu terlihat sangat luar biasa, dan kemegahannya pasti akan membuat siapapun langsung tertarik untuk memilikinya. Sang ketua tim kemudian menyarankan sebaiknya mereka harus berhati-hati, sebab di tempat yang menyimpan harta seperti ini biasanya terdapat perangkap. Namun berhubung salah satu rekannya tidak mempedulikan ucapan si ketua, dan ia langsung menggenggam pedang itu untuk mencabutnya. Tiba-tiba hunter ini langsung dihantam oleh ledakan kekuatan mengerikan yang terpancar dari pedang tersebut,
hingga membuat jiwanya seolah telah ditelan oleh kegelapan yang menyerupai mulut hewan buas dengan gigi tajam yang langsung melahapnya. Lalu terlihat 3 mata dengan tatapan intimidasi yang mulai menunjukkan eksistensinya untuk mengambil alih tubuh hunter itu. Pada awalnya, tidak ada siapapun yang dapat merasakan kejanggalan dari kejadian ini. Namun ketika si ketua tim sekali lagi memperingatkan hunter yang bernama Kim Yong-jun ini, lain kali kau harus lebih hati-hati. Tiba-tiba Kim Yong-jun malah menebas kepala si ketua menggunakan pedang itu, hingga membuat para hunter lain jadi bergidik ketakutan tanpa bisa melakukan apapun. Lalu setelah Kim Yong-jun memancarkan aura intimidasi yang sangat mengerikan sembari berkata, "Beraninya kalian menginginkan pedang milik Beast Monarch?" Pada saat itu juga, entitas misterius yang merasuki Kim Yong-jun terus-menerus memberikan perintah kepadanya untuk membunuh semua penyusup yang berada di domain Beast Monarch. Sementara di saat yang sama di sisi Suho saat ini, di sini terlihat para pekerja tim penambang yang tampak terkesan dengan Suho yang mampu menggunakan skill summon-nya untuk membantu pekerjaan menambang. Talim yang mengetahui bahwa seorang summoner seharusnya hanya bisa memanggil 1 atau 2 makhluk sekaligus, tapi Suho bisa mensummon lebih dari itu. Sontak Talim jadi mulai curiga, sepertinya kekuatan Suho memang tidak normal. Namun alih-alih mempedulikan kecurigaan Talim, Suho justru lebih memilih untuk fokus melanjutkan pekerjaannya. Lalu ia berkata, "Beru, tampaknya Shadow Extraction memang skill yang cukup bagus seperti yang kau katakan. Mengingat perkataanmu sebelumnya, kekuatanmu bisa pulih dengan memakan sesuatu yang mengandung energi sihir. Kalau begitu, bukankah kita bisa melakukan misi ketiga kita di sini? Karena pecahan Magic Stone ini juga mengandung energi sihir yang bisa kau makan." Beru yang mendengarnya, kemudian ia langsung memakan Magic Stone yang berserakan di sana dengan lahap. Namun di saat itu juga, tiba-tiba Beru dapat merasakan kehadiran kekuatan Monarch di sisi lain dungeon ini, lalu ia segera memberitahukannya kepada Suho. Mendengar hal itu, sontak Suho langsung bertanya kepada Beru, "Apakah Monarch yang kau bicarakan adalah ayahku?" Kemudian tidak berselang lama setelah Beru menjawab tidak, karena jika itu adalah raja kami sang Shadow Monarch, seharusnya kekuatanku akan pulih dalam sekejap. Tiba-tiba para penambang lain juga dapat mendengar suara jeritan kematian dari pasukan penyerang yang tidak jauh di depan mereka. Lalu di saat yang sama, sialnya mereka juga dikejutkan dengan kemunculan beberapa monster serigala yang seharusnya tidak berada di sini. Para penambang yang panik, sontak mereka langsung bergegas kabur menyelamatkan diri masing-masing. Sedangkan Suho yang sejak awal memang telah menunggu momen ini, justru lebih memilih untuk bertarung melawan monster itu. Kemudian di dalam benaknya Suho berkata, "Melihat nama mereka berwarna orange, pastinya mereka berada pada level yang sama dengan rank D yang aku lawan di Universitas Seni Korea. Kalau begitu, maka aku sepenuhnya mampu melawan mereka sendirian." Namun berhubung Suho juga harus melindungi Talim yang memutuskan untuk ikut membantu bertarung karena dia tak ingin lari sendirian lagi. Lantas Suho langsung memanggil prajurit bayangan goblin untuk menjaga Talim, lalu Suho juga segera membuka inventory dan memilih senjata yang akan ia gunakan untuk bertarung. Di sini kita pun dapat melihat Suho yang melesat dengan cepat dan langsung membunuh salah satu monster menggunakan senjata daggernya. Kemudian setelah Suho membangkitkan mayat monster itu dengan skill Shadow Extraction. Alhasil Suho bisa menghadapi kedua monster lainnya sekaligus, hingga membuat Beru jadi semakin kagum dengan Suho yang tampak sudah terbiasa bertarung dengan Shadow Authority-nya. Serangan demi serangan terus Suho lancarkan kepada semua monster serigala yang ia hadapi, hingga ia berhasil mengalahkan semuanya dan langsung membangkitkan mereka menjadi prajurit bayangan. Namun seolah dungeon ini tak ingin memberi waktu bagi Suho untuk istirahat, lagi-lagi muncul quest baru yang mendesak Suho untuk segera mengalahkan satu musuh lagi, tapi Suho juga harus mengamankan keselamatan dirinya sendiri. Dan ternyata, musuh yang dimaksud oleh sistem itu adalah eksistensi monster Fang yang telah merasuki hunter Kim Yong-jun melalui kekuatan pedang Beast Monarch yang digunakannya saat ini. Tanpa basa-basi, monster Fang langsung saja mengayunkan tebasan pedangnya kepada Talim yang terlihat lebih lemah. Namun beruntung, Suho masih sempat menyelamatkan Talim dengan segera menarik tubuhnya. Sementara, ketika Suho memerintahkan prajurit bayangannya untuk menyerang balik monster Fang, Suho langsung memanfaatkan kesempatan itu untuk membawa Talim menjauh dari sana, sembari berkata, "Sial, sepertinya hunter itu telah kehilangan akal sehatnya dan menjadi monster. Ditambah lagi karena warna namanya adalah merah, tentunya dia jauh lebih berbahaya." Suho kemudian bertanya kepada Beru, "Monster itu bukan monark seperti ayahku kan?" Lalu setelah Beru menjawab dia terlalu lemah untuk disebut seorang monark, tapi bukan berarti Anda bisa menghadapinya dengan kondisi Anda saat ini. Suho yang mendengarnya kemudian ia mulai membuka inventory dan mengeluarkan semua senjatanya sembari berkata, "Meski begitu, itu saja sudah cukup bagiku. Bukankah kau pernah bilang sistem player memberikan bantuan untuk memastikan pertumbuhanku stabil? Lagi pula karena sistem telah memberiku sebuah quest, itu berarti aku berpotensi akan menang."
Yang terpenting karena aku harus menjadi lebih kuat secepat mungkin untuk bisa bertemu dengan orang tuaku. Maka aku akan mengalahkan musuh dengan nama warna merah di sini dan tumbuh lebih kuat dengan lebih cepat. Jadi bertepatan setelah Monster Fang mengalahkan semua prajurit bayangan Suho dalam satu kali tebasan, lalu dengan perlahan ia mulai berjalan mendekati Suho. Beru yang melihatnya kemudian bergumam, "Monark muda, meski Anda menghadapi ujian dan waktu yang lebih sulit lagi, Anda sama sekali tidak pernah melarikan diri. Bahkan dalam wujud yang masih lemah, aku bisa melihat sosok monark di dalam diri Anda." Segera setelah Beru memberitahu kepada Suho bahwa wujud sejati musuhnya adalah sebuah pedang. Jadi Suho harus menebas tangan musuh dan memisahkan pedang itu dari inangnya agar dia takkan bisa bergerak lagi. Di sini Suho langsung memanggil prajurit bayangan serigala untuk menyerang Monster Fang sekali lagi, lalu Suho kembali berkata kepada Beru, "Jadi mereka benar-benar kembali bangkit setelah aku mengalirkan manaku pada mereka." Beru kemudian menjawab, "Pada dasarnya prajurit bayangan berwujud astral. Jadi selama Anda memiliki mana, maka kami akan selalu bisa bangkit lagi." Namun ketika Beru dengan bangga menanyakan kepada Suho, bagaimana pendapat Suho soal kekuatan prajurit bayangan? Ternyata Suho malah mendapati semua prajurit bayangannya yang sekali lagi dikalahkan oleh Monster Fang dengan mudah. Hingga membuat Suho yang kecewa melihatnya jadi ingin bertanya balik kepada Beru. "Apakah hanya segini saja kekuatan prajurit bayangan yang kau banggakan itu?" Lalu tak lama setelah Beru kembali menjawab, "Sudah jelas hal itu dikarenakan mana Anda yang masih lemah." Seketika mata Suho langsung terbelalak kaget saat mendengar suara Monster Fang yang berkata kepadanya, "Bagaimana bisa makhluk rendahan sepertimu menggunakan kekuatan Shadow Monarch?" Beru yang mendengarnya sontak jadi kesal dan membalas berkata, "Bajingan, beraninya kau memanggil darah keturunan Shadow Monarch sebagai makhluk rendahan." Sementara ketika Monster Fang tertawa saat ia memikirkan betapa beruntungnya dia bisa bertemu dengan darah keturunan Shadow Monarch yang merupakan musuh bebuyutan para monster hewan buas. Pada saat itu juga, Monster Fang langsung mendapat serangan kejutan dari Suho yang melempar dagger ke arahnya, namun ternyata Monster Fang masih bisa menangkis dagger itu dengan mudah. Bahkan meski Suho sekali lagi mencoba menyerang Monster Fang menggunakan lebih banyak senjata, nyatanya serangan Suho itu juga tidak dapat melukainya. Suho yang mengakui kemampuan musuhnya tidak bisa dianggap remeh, di sini Suho mulai berpikir sepertinya ia harus bertarung dengan menggunakan semua senjatanya. Lalu serangan demi serangan, langsung Suho lancarkan secara bertubi-tubi kepada Monster Fang. Namun berhubung setiap serangan Suho selalu dapat ditangkis oleh Monster Fang, bahkan dia juga mampu menghancurkan semua senjata Suho. Sialnya hal itu malah membuat Suho mulai panik, dan satu-satunya senjata Suho yang tersisa juga telah dipotong oleh Monster Fang dengan mudah. Kemudian sembari Suho yang terus menghindari serangan balik Monster Fang, di dalam benaknya Suho bergumam, "Jika situasinya terus seperti ini, bukankah itu sama saja artinya aku tidak bisa melawan balik? Terlebih lagi jika satu saja serangannya mengenaiku, maka aku pasti akan mati. Dan jika aku memperpanjang pertarungan ini, maka semua kesempatan menang akan lepas dari tanganku." Sementara ketika Suho mendengar Monster Fang yang berkata, "Apa kau akan terus kabur seperti pengecut? Kau sama pengecutnya seperti Shadow Monarch yang bersembunyi di balik pasukan bayangannya." Meskipun saat itu Suho merasa kesal karena ayahnya telah dijelek-jelekan oleh Monster Fang, di sini Suho masih berusaha untuk tetap tenang sembari memikirkan strategi apa yang bisa ia gunakan untuk mengalahkan Monster Fang. Di tengah pertarungan itu, Suho kembali teringat percakapannya dengan Beru. Lebih tepatnya saat Suho bertanya kepada Beru, "Jika memang segelku sudah terlepas, lalu kenapa kekuatan penuhku belum kembali dari semenjak aku memanjat menara?" Beru kemudian menjawab, "Karena kekuatan Anda tersegel saat Anda masih kecil, jadi lebih baik anggap saja seolah Anda telah mendapatkan kembali bakat Anda dari saat itu. Dan jika Anda memiliki kekuatan tersebut, maka itu sudah lebih dari cukup untuk melawan Itarim. Tapi berhubung saat itu Anda hanya menjalani tes untuk melihat apakah Anda bisa mengatasi bakat Anda. Faktanya kekuatan fisik Anda akan hilang, tidak peduli meski Anda berhasil menyelesaikan tes atau tidak. Pada intinya pengalaman Anda di menara bukannya tidak berguna. Jadi Anda harus bisa mengingat perasaan dan semangat bertarung Anda saat itu, agar Anda bisa membangkitkan kekuatan Anda monark muda." Scene kemudian kembali berganti ke situasi pertarungan yang terjadi saat ini. Yang mana setelah Suho bisa mengingat bahwa ia selalu bertarung dengan tinjunya selama di menara, lalu Suho juga teringat bahwa prajurit bayangan pada dasarnya berwujud astral, yang akan selalu bisa bangkit lagi selama Suho memiliki energi sihir. Alhasil Suho pun telah mendapatkan ide untuk menggunakan dan mengubah prajurit bayangan sesuai keinginannya. Jadi ketika Monster Fang terus melancarkan serangannya kepada Suho sembari berkata, "Apa kau tidak sadar trik bayanganmu itu takkan bekerja padaku jika aku menghancurkanmu lebih dulu?" Pada saat itulah Suho mulai menyerap semua prajurit bayangan untuk menyatu dengan kedua tangannya. Lalu Monster Fang juga langsung mengayunkan tebasan penghancur untuk menghabisi Suho dalam satu serangan itu. Namun betapa terkejutnya Monster Fang.
Ternyata Suho masih bisa menahan serangan itu dengan menggunakan sarung tinju yang ia ciptakan dari hasil perubahan wujud prajurit bayangan. Yang kemudian Suho lanjutkan dengan menepis pedang Monster Fang sembari berkata, "Dengan ini, maka pertarungan tangan kosong akan menjadi lebih mudah." Sementara ketika Suho mulai bisa menyerang balik dengan melancarkan pukulan bertubi-tubi kepada Monster Fang. Di sisi Beru yang melihat kejadian itu kemudian ia bergumam, "Astaga, dia mengubah prajurit bayangan menjadi senjatanya." Shadow Monarch adalah makhluk yang melampaui level tanpa batas dan bisa mengendalikan bayangannya dengan bebas. Sedangkan Monarch muda, meskipun dia baru mempelajari Shadow Authority di level pemula seperti larva semut yang baru menetas, dia sudah mampu mempelajari level selanjutnya dari Shadow Authority tanpa ada yang mengajarinya. Wahai Rajaku Shadow Monarch yang agung, Monarch muda memang sebuah keajaiban. Di sini kita pun dapat melihat Suho yang menggunakan satu lengannya untuk menangkis tebasan pedang Monster Fang. Sedangkan satu lengannya yang lain, diam-diam mengendalikan senjatanya untuk menyerang punggung Monster Fang dari belakang. Lalu begitu pertahanan Monster Fang jadi terbuka lebar karena serangan pengalihan itu, dengan cepat Suho langsung melancarkan pukulan bertubi-tubi kepada Monster Fang. Hingga Suho pun berhasil menghempaskan tubuh Monster Fang jauh ke belakang. Kemudian ketika Monster Fang langsung bangkit untuk membalas Suho, saat itu Suho juga segera mengendalikan beberapa senjata yang tergeletak di sana untuk mencincang tubuh Monster Fang lebih dulu. Hingga pertarungan sengit itu pun telah dimenangkan oleh Suho. Nah, jadi inilah keseluruhan cerita dari video solo leveling Ragnarok kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai selesai. Kira-kira akan ada keseruan apalagi setelah ini? Tetap nantikan update video lanjutannya hanya di channel Onobe.